Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Oktavia, Kepala PAUD IPA Nila Lubuk Linggau. Izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dilayangkan oleh Ibu Emelda Perawati kepada saya terkait dengan amanah dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Sekolah di PAUD IPA Nila Lubuk Linggau. Yang pertama adalah bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, biasanya melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung. Dan bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya saya menggali informasi lebih dalam, lebih detail ya terkait kasus-kasus yang seperti ini, dan keputusan seperti apa yang bisa diambil terkait untuk kebaikan-kebaikan terkait kasus-kasus yang sedang dihadapi. Jadi saya tidak pernah mengambil keputusan secara sendiri ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan ya selama ini, selalu melihat bagaimana hasil akhirnya begitu. Bagaimana sebuah keputusan itu diambil untuk berdampaknya bagi orang banyak gitu. Baik itu. Kemudian hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah saya mengambil keputusan berdasarkan informasi-informasi yang detail, pemecahan-pemecahan sumber-sumber permasalahan yang jelas gitu ya, sehingga pengambilan keputusan yang saya lakukan juga berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Ketika menangani sebuah kasus, jika sifatnya itu mendesak, maka biasanya saya langsung memanggil yang bersangkutan, bahas terkait kasus-kasus tersebut, kemudian penyelesaiannya saat itu juga tentukan jadwal, biasanya yang bersangkutan bisa atau saya bisa, kemudian berbicara dari hati ke hati, mengkonfirmasi sehingga permasalahan-permasalahan itu menjadi jelas dan penyelesaian pun juga bisa tepat begitu. Seseorang yang dapat membantu atau mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah salah satunya adalah waka-waka saya itu, karena setiap keputusan yang saya ambil tidak saya lakukan secara pribadi, tetapi melalui musyawarah, baik itu dengan guru keseluruhan maupun dengan para waka-waka maupun dengan orang tua. Terkait dengan kalau yang memang yang krusial itu biasanya saya lakukan musyawarah atau minta pendapat dari pihak yayasan. Kalau pembelajaran bagi saya adalah bahwa mengambil keputusan itu tidak harus sesuai dengan aturan, tetapi berdasarkan hati nurani dan bagaimana fakta di lapangan, sehingga memang kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu adalah yang benar-benar memang juga mensejahterakan, memberikan kenyamanan, selain dengan solusi terbaik untuk sebuah persoalan, tetapi juga memanusiakan manusia. Itu yang paling penting. Mohon maaf, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang mendasar untuk menimbulkan dilema etika dalam rujukan moral. Kemudian yang kedua, jawabannya adalah mengidentifikasi pihak yang terlibat dan pada kepentingan mereka dalam masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis prinsip etika seperti keadilan, kebenaran, kemudian kebijakan untuk mengevaluasi masalah dengan keputusan yang akan diambil. Kemudian jawaban yang keempat, untuk poin nomor 1 adalah mengidentifikasi solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah. Kemudian jawaban soal nomor 2 adalah dengan memegang prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi semua pihak, kemudian dengan menimbang faktor dan dampak efektivitas dalam keadilan. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan dan transparansi, dan yang ketiga adalah konsultasi dan diskusi. Kemudian jawaban soal yang ketiga adalah setelah mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan
untuk memahami masalah, membuat alternatif solusi, kemudian menganalisis dampak dari pengambilan keputusan itu sendiri. Kemudian yang keempat, soal yang keempat adalah hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah prinsip-prinsip seperti keadilan, kemudian kebenaran dan kesetaraan yang dapat membantu memahami bagaimana satu tindakan dapat dikategorikan sebagai benar atau salah dari sudut pandangan etika. Kemudian yang kelima adalah hal yang menjadi tantangannya adalah yang pertama adalah konflik antara nilai yang berseberangan, kemudian kedua itu tekanan emosional, yang ketiga informasi yang kurang memadai, yang keempat dampak yang sulit diprediksi, dan yang kelima adalah perspektif atau pandangan yang berbeda. Kemudian soal yang keenam itu jawabannya adalah tidak terjadwal, dan prosedur penyelesaiannya adalah dijelaskan secara langsung agar tidak berlarut-larut. Kemudian soal yang nomor 7, faktor-faktor yang membantu atau mempermudah pengambilan keputusan. Yang membantu adalah ada, kemudian siapa, yaitu para tim kerja yang sudah terbentuk seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ini soal yang terakhir adalah pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman saya adalah ada kerjasama yang baik, kemudian pengambilan keputusan yang objektif, dan sebagai pemimpin atau manajerial untuk menentukan kebijakan. Itu insya Allah dari ke-8 soal yang kami jawab untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pahami bersama bahwasannya dilema etika itu adalah dilema di antara kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, ketika dihadapkan dengan kepentingan yang sama-sama benar gitu ya, maka kita mengutamakan yang menjadi skala prioritas tentunya. Yang mana yang lebih baik itu didahulukan dan yang lebih banyak membawa manfaat. Nah, sementara bujukan moral itu adalah dilema seseorang yang harus membuat keputusan antara yang benar ataupun yang salah. Nah, biasanya saya sebelum memutuskan sesuatu, saya mengajak orang-orang yang berkepentingan pada hal tersebut untuk berdiskusi. Tentunya keputusan yang diambil ada sangat bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk semuanya. Nah, lalu kemudian langkah-langkah yang atau prosedur yang saya biasa pakai selama ini adalah saya gunakan berpikir berbasis peraturan atau dalam bahasa lain disebut rule based thinking. Nah, saya ini sangat penting sekali dalam hal mengambil keputusan yang saya lakukan gitu ya, dalam rangka pengambilan keputusan yang efektif gitu ya. Hal-hal apa saja yang saya lakukan? Yang pertama adalah mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terhadap masalah yang ada. Lalu kemudian melakukan uji publikasi ya. Bagaimana gitu ya pengaruh atas keputusan yang akan diambil nanti, dan kemudian ranah pribadi yang mungkin nantinya akan menjadi konsumsi publik. Seperti hal ini tantangan yang dihadapi adalah ketika saya mengajak diskusi ke rekan-rekan saya itu juga mengalami kebingungan gitu ya, sehingga agak sedikit lama gitu ya untuk memutuskan. Nah, walaupun nanti pada akhirnya juga tetap diputuskan mana yang terbaik. Saya kasus dilema. Nah, untuk kasus yang sifatnya mendesak ya, saya biasanya segera menyelesaikannya. Namun ketika dihadapkan dengan kasus yang sama-sama mengandung kebaikan gitu ya, namun tidak terlalu mendesak, saya jalankan dengan tahapan-tahapan yang ada sehingga sampai gitu ya pada akhirnya memutuskan mana yang terbaik yang harus diambil seperti itu. Faktor atau orang yang
selama ini membantu ya atau mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu ya, para wakil-wakil saya, karena hal ini juga sangat membantu saya gitu dalam hal memudahkan dalam mengambil keputusan. Nah, pembelajaran yang dapat saya petik dari hal tersebut adalah tidak mudah dalam mengambil keputusan itu. Artinya dalam mengambil keputusan kita perlu berhati-hati gitu ya. Kemudian kita perlu bijak ya. Kita perlu bijak ketika mau mengambil keputusan agar kita tidak salah langkah gitu ya. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan dilema etika tadi gitu ya, dihadapkan pada hal-hal yang sama-sama mengandung nilai kebaikan gitu ya, dihadapkan pada hal yang sama-sama mengandung kebenaran. Nah, tentunya pada saat seperti ini maka kita harus pandai gitu ya, menentukan skala prioritas mana yang lebih mendesak, mana yang lebih penting, sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar keputusan yang benar ya dengan segala pertimbangannya.